Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi konsep dan pengertian dari museologi. Dilihat dari alur pembentukan kata, museologi berasal dari bahasa Yunani yaitu mouseion dan logos. Apabila disandingkan maka museologi mengandung pengertian ilmu yang mempelajari penyelenggaraan museum, baik dari segi koleksi maupun manajerial. Pengertian di atas mengandung artian bahwa museologi merupakan ilmu yang mempelajari secara detail seluk-beluk tentang museum. Museologi juga mengandung pengertian bahwa sebuah ilmu dalam menjalankan museum terutama untuk operasional sebuah museum hubungannya dengan koleksi, administrasi atau operasional bisnis. Artinya di sini bahwa museologi merupakan sebuah ilmu yang diterapkan untuk menjalankan sebuah museum di mana setiap museum mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Kondisi berbeda-beda tersebut menyebabkan penerapan museologi pada museum juga berkembang disesuaikan dengan kasus pada museum tersebut. Adapun lingkup kajian museologi yang akan dipelajari di sini yaitu 1. Pengertian dan konsep museologi dan museum. Perlu disadari bahwa museologi dan museum merupakan dua hal yang berbeda. Museologi merupakan kata sifat yang berarti ilmu tentang museum. Sedangkan museum merupakan kata benda yang berarti lokasional. Kedua, manajemen permuseuman terdiri dari manajerial dan administrasi, berkaitan dengan manajerial sumber daya yang ada di museum dan juga surat menyurat. Manajerial koleksi, berkaitan dengan pengaturan koleksi termasuk distribusi koleksi, konservasi koleksi, dan pemanfaatan koleksi. Manajerial pengunjung, berkaitan dengan bagaimana mengatur pengunjung seperti alur kunjungan, pameran, dan fasilitas pengunjung. Ketiga, prospek dan pemanfaatan museum. Prospek dan pemanfaatan museum sangat penting untuk memberikan gambaran bagaimana mendapatkan nilai tambah dari keberadaan museum. Museum berasal dari bahasa Latin yaitu mouseion yang berarti tempel atau kuil yang diperuntukkan bagi Muse atau Mousa, seorang dewi kesenian Yunani. Secara harfiah pengertian tersebut disepakati oleh para ahli di mana penggunaan kata-kata museum diasosiasikan dengan bahasa Yunani. Pengertian museum tersebut juga menerangkan bahwa konsep museum pada awalnya untuk menyimpan benda-benda antik. Konsep tersebut bisa saja ada jauh sebelum berkembangnya peradaban Yunani. Tetapi konsep museum yang dimulai dari peradaban Yunani lah yang pertama dicatat dalam data sejarah. Konsep yang dibangun pada masa Yunani tidak hanya menempatkan museum sebagai lokasi penyimpanan benda antik atau karya seni. Tetapi yang terpenting di sana adalah konsep museum ini dibangun sebagai tempat untuk mengkaji seni dan filosofi dari benda-benda tersebut. Sehingga museum di sini berkembang fungsinya menjadi tempat terjadinya dialektika ilmu pengetahuan. Pada masa modern ini, pengertian dan konsep dari museum juga berkembang. Menurut ICOM tahun 1946, ICOM merupakan sebuah lembaga internasional yang menaungi museum-museum di dunia. Menurut mereka museum adalah semua koleksi karya seni, teknologi, ilmu pengetahuan, bukti sejarah dan arkeologis, dipamerkan untuk publik, termasuk di dalamnya adalah kebun binatang dan kebun raya, perpustakaan tidak termasuk kecuali dipamerkan seperti koleksi museum. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 1946 belum ada pengertian yang begitu jelas terkait museum. Pada pengertian yang sama museum hanya menitik beratkan untuk memamerkan koleksi yang dimilikinya. Tentunya pengertian museum yang dicetuskan ICOM 1946 kemudian berkembang. Pada tahun 1974, ICOM merumuskan pengertian baru terkait museum yaitu museum adalah institusi permanen yang non-profit, bertujuan untuk melayani masyarakat, dibuka untuk publik, melakukan konservasi,
riset, mengkomunikasikan, dan memamerkan bukti material manusia dan lingkungannya untuk kepentingan studi, edukasi, dan hiburan. Pada pengertian tahun 1974 terdapat perkembangan pengertian yang cukup signifikan dari sebuah museum, yaitu institusi permanen yang non-profit. Artinya di sini, museum memang didirikan tidak untuk mendapatkan keuntungan finansial tetapi hanya semata-mata untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kepada publik. Hal tersebut juga ditekankan pada pengertian untuk kepentingan studi, edukasi dan hiburan. Pengertian yang lebih baru dimunculkan ICOM yang dirumuskan tahun 2004 sampai tahun 2006. Pengertian museum hasil rumusan tersebut mengandung arti bahwa museum adalah institusi permanen yang nirlaba, dibuka untuk publik dan memberikan jasa kepada masyarakat sesuai dengan perkembangannya, bertugas mengkonversi, mengkaji, mengkomunikasikan, dan memamerkan bukti-bukti manusia yang bersifat tangible dan intangible serta lingkungannya untuk kepentingan studi, edukasi dan hiburan. Penambahan yang sangat berarti pada rumusan pengertian museum tahun terbaru yaitu terkait sifatnya tangible dan intangible. Artinya yang perlu dilindungi oleh museum tidak hanya bendawinya saja, tetapi juga non-bendawi dari koleksinya, dengan kata lainnya nilai-nilai yang terkandung di dalam koleksi tersebut. Contohnya, alat musik seperti gong. Museum tidak hanya berkewajiban melindungi fisik gong tersebut sebagai salah satu bagian dari koleksinya, tetapi juga yang penting adalah museum haruslah melindungi alunan dari irama gong yang tidak kasat mata. Tentunya pengertian dan rumusan museum yang dikeluarkan oleh ICOM haruslah disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan dari negara masing-masing. Adapun beberapa pengertian museum di negara maju yaitu dari Asosiasi Museum Inggris, merumuskan bahwa museum adalah institusi permanen, bertugas mengumpulkan, mendokumentasikan, mempreservasi, memamerkan, menginterpretasikan bukti-bukti material, serta memberikan informasi tentang koleksinya kepada publik. Hal yang berbeda di sini adalah, rumusan museum di Inggris juga menekankan pada menginterpretasikan bukti-bukti material. Artinya salah satu aspek yang perlu dilakukan oleh museum adalah dalam hal penelitian. Menurut Asosiasi Museum dari Amerika, museum adalah institusi nirlaba, permanen, kuat, bebas pajak, untuk publik. Kegiatannya meliputi konservasi, preservasi, pengkajian, interpretasi, assembling, pameran temporer dan permanen, untuk tujuan pendidikan, riset, dan hiburan. Hal yang membedakan rumusan museum di Amerika ada penekanan yang jelas tentang posisi museum yang bebas pajak. Hal ini secara tidak langsung menekankan bahwa museum merupakan institusi non-profit yang hanya berorientasi untuk pendidikan publik. Tentunya dengan tidak adanya kewajiban museum membayar pajak, pemasukan museum dapat dikelola lebih besar untuk kemajuan museum itu sendiri. Perkembangan sejarah museum telah ada sejak masa Yunani kuno, Mesopotamia, dan Sumeria. Tetapi yang perlu diingat bahwa konsep museum tersebut terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada awalnya museum-museum yang ada di dunia berkembang sejalan dengan perkembangan antikwarian, yaitu hanya mengumpulkan barang-barang antik untuk memuaskan hasrat pribadi. Museum pertama yang tercatat dalam sejarah dan masih dapat terlihat sampai saat ini yaitu Medici Palace yang berada di Florence yang muncul pada abad ke-15 Masehi. Konsep yang dianut oleh Medici selaku pendiri dari Medici Palace tidak jauh berbeda dengan antikwarian lainnya. Beliau merupakan seorang pedagang yang mengumpulkan benda-benda eksotik dari belahan dunia lain seiring melakukan pekerjaannya sebagai pedagang. Sepeninggalannya,
Lokasi tempat dikumpulkannya barang-barang antik itulah yang kemudian dikenal sampai sekarang dengan nama Medici Palace atau Istana Medici. Konsep dari Medici Place atau Istana Medici kemudian menjadi pemicu pembuatan ruang-ruang serupa pada keluarga kerajaan di Eropa. Pada abad ke-16, keluarga bangsawan di Eropa mencetuskan Kunstkammer atau dikenal juga dengan kamar budaya. Kamar budaya tersebut merupakan sebuah ruang yang berisi benda-benda antik dan terbuka untuk dikunjungi bagi sesama keluarga kerajaan. Keberadaan kamar budaya di sini memiliki fungsi lain untuk meningkatkan prestis dari si empunya. Tercatat Duk Karl Burchard V of Bavaria di Munich, Ferdinand II di Ambras, dan Rudolf II di Praha yang memiliki kamar budaya yang sangat terkenal pada masanya. Saat jatuhnya monarki-monarki yang ada di Eropa, keberadaan kamar budaya tidak serta-merta hilang. Keberadaan kamar budaya tersebut kemudian diadaptasi oleh pemerintah dalam bentuk museum. Salah satu museum modern pertama yang tertua di dunia yaitu Museum Louvre yang didirikan pada abad ke-19. Keberadaan Museum Louvre mengubah pandangan terkait museum. Museum yang dahulu dipandang sebagai museum privat kini beralih ke museum publik. Selanjutnya Museum Louvre menjadi cikal bakal dibentuknya museum-museum lain yang ada di Eropa seperti Rijksmuseum Amsterdam, Galleria de Accademia di Venetia, Galeri Pinacoteca di Brera, dan Museo del Prado di Spanyol. Sejarah museum di Indonesia dipelopori oleh George Eberhard Rumphius. Sejatinya Rumphius merupakan seorang botani yang bekerja untuk Foch. Beliau bekerja mengumpulkan spesimen terkait lingkungan alam dan budaya di Nusantara. Karena banyaknya koleksi yang ia kumpulkan, maka koleksi dari Rumphius inilah yang kelak dijadikan sebuah koleksi museum. Pengumpulan koleksi yang dilakukan Rumphius berkisar antara tahun 1628 sampai 1702. Selanjutnya pada tanggal 24 April 1778, sekelompok orang Belanda yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan museum di Eropa kemudian mendirikan Batavia Asgenootschap van Kunsten en Wetenschappen. Lembaga inilah yang nantinya menjadi cikal bakal berdirinya Museum Nasional. Museum modern yang memang benar didirikan oleh pribumi di Indonesia baru muncul tahun 1890. Secara institusional museum tersebut bernama Museum Radia Pustaka yang didirikan oleh Paku Buwono IX dan K.R. Sosrodiningrat TV. Keberadaan museum pribumi pertama tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kasunanan Surakarta yang menaunginya.